berinteraksi itu lapang, bermuamalah itu lapang, halem. Orang memuji, alhamdulillah, kembalikan itu kepada Allah pujian. Alhamdulillah, kita kan kembali kepada Allah. Orang mencela, menghina, enggak masalah. Karena yang mulia itu cuma Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kata Ghazali, bahwa sufi, itulah sufi. Nah, sehingga orang yang hamba beribadah itu yang pertama kata beliau, dia itu adalah dia tetap menjaga perkara yang syariat. Yang kedua, dia ridha dengan bil qada, dengan ketentuan, wal qadar, dengan takdir. Dengan takdirnya Allah, dengan ketetapan Allah, wa qismatillahi ta'ala, dan pembagian yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan yang ketiga yang lebih berat lagi, tarku ridha'i nafsika, meninggalkan ridha, meninggalkan kesenangan egomu, jiwamu, kesenangan pribadimu dalam rangka fi talab ridha'illahi ta'ala, mencari ridha Allah ta'ala. Meninggalkan kesenangan kita. Apa kesenangan kita tuh banyak, Pak. Apa yang kita ego tuh termasuk tuh. Sederhananya begini aja, Pak, ya. Kita tentu tidak mau apa istilahnya gini. Allah perintahkan kita pakai baju, itu sunnah Nabi kan, pakai celana, pakai sendal, sepatu, itu memulai dengan yang kanan. Makan juga mulai yang kanan, minum juga dengan tangan yang kanan. Pas kebetulan kita makan dengan tangan kanan, ternyata kita mau minum, tangan kita lagi kotor, Pak. Maka kemudian kita ngambil dengan tangan kiri. Ini senang kita nih, karena enggak kotor. Pertanyaannya, Allah ridha tidak? Maka dia tinggalkan kesenangan dia demi kesenangannya Allah ridha. Biarlah ini kotor, yang penting Allah ridha. Keluar dari masjid, ternyata sendal kita jauh mental ke sana. Ada orang yang nggak sengaja ketendang. Kan bisa aja karena jamaahnya banyak. Saya pada Kamis ya, ketika Allah yarham, dan sanak sahabat kita juga wafat, meninggal, Ustaz Khairullah LC ya. Saya sempatkan hari itu untuk mensolatkan beliau, Pak. Saya sholat di parkiran Masjid Al-Jihad. Saking banyaknya jemaah. Pokoknya bertambah lagi jemaah tuh. Sandal saya kan di depan itu. Kemudian karena pasti hampar, ketendang enggak sengaja. Saya lihat aja. Kata teman di samping, Ustaz ambil aja dulu, biar aja dulu. Nah, ini tahdus bin ni'mah. Biarlah kaki kita kotor, yang penting jangan mendahulukan yang sebelah kiri. Kan yang ada sebelah kiri aja lagi, Pak. Yang kanan udah mental, jauh. Ambil dulu yang kanan, pasang dulu, baru kemudian yang kiri. Ini kan kadang kiri dulu dipakai. Ya enggak apa-apa, tetapi persoalannya Allah ridha tidak? Ini yang kita harus pertanyakan. Allah ridha atau tidak? Itu tasawuf. Kita lagi mau makan di tempat yang enak bersama keluarga, tiba-tiba ada lihat ibu-ibu yang bersama anaknya kehausan, kelaparan. Mampu enggak kita menahan untuk enggak jadi dah? Makanya ada ibu-ibu kasih. Itu sebetulnya tasawuf. Jadi mencari ridha Allah, meninggalkan kesenangan dia. Atau ketika kita berhadapan dengan kelompok yang berbeda paham, di situ Al-Ghazali ketika berbicara tentang akhlak yang baik, apa kata beliau?
alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Allah, bahwasanya janganlah tahmilan nas, membawa manusia ala muradi nafsika, atas kehendak egomu. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, tapi bawalah kehendakmu, egomu kepada kehendak mereka. Malam yukhalifu syar'a, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya gini, satu contoh Pak ya, kita jangan memaksakan kehendak kita, tapi justru kehendak kita coba kita pahami, ikutin pada kehendak orang lain. Contoh yang jelas gini, Nabi itu ketika beliau berangkat dari Makkah ke Madinah itu hijrah kan, dan ketika itu jumlah kaum Yahudi di Madinah itu paling banyak, itu kelompok terbanyak di Madinah. Yang kedua itu Nasrani, yang ketiga Majusi, keempat kaum pagan, yang kelima baru umat Islam, sangat sedikit. Beberapa bulan beliau tinggal di Madinah. Beliau pindah ke Madinah kan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pada bulan Muharram beliau melihat ada orang Yahudi puasa Asyura, Pak. Adakah kemudian beliau itu memaksakan orang Yahudi untuk tidak istilahnya mengikut kehendak beliau? Ingat, puasa Asyura itu bukan milik orang Islam loh. Belum. Itu adalah tradisi kaum Yahudi. Ya. Ada enggak tradisi Islam sebelum Asyura? Enggak ada. Maka Nabi bertanya, "Mahaza, ini apa?" Kata beliau, kelompok Yahudi ini, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. Yaumun shalih, hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwihim. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Maka puasa mahu Musa, maka Nabi Musa puasa. Apa kata Nabi? Ana ahaqqa bi Musa minkum. Aku berhak atas Musa daripada kalian. Maka Nabi Muhammad pun puasa. Lihat ini. Kita kadang begitu benci dengan tradisi setempat. Ini padahal tradisi Yahudi. Apa yang diinginkan Nabi? Strategi dakwah Nabi, Pak. Dakwah itu pakai strategi. Hadis itu perlu dipelajari tentang sebab kenapa diturunkan. Gak bisa kita ini umat yang kadang-kadang belakangan tuh kembali ke zaman unta. Dan kita itu adalah umat yang kadang-kadang berbangga-bangga dengan masa lalu kita. Masa lalu perlu kita banggakan dan perlu kita menengok ke belakang, tapi jangan terus nengok ke belakang, Pak. Kita mesti ke depan, bukan ke belakang. Hari ini umat Islam tuh selalu nengoknya ke belakang aja. Dulu. Kapan ke depan? Kalau dulu udah selesai, udah lewat itu. Maka ke belakang itu perlu sekali-kali kita nengok. Kayak kita naik mobil atau sepeda motor, sekali waktu kita melihat ke kanan, spion kita, melihat spion kiri, kadang lihat spion atas, lihat ke belakang. Untuk apa? Ke depan. Ini enggak ke belakang aja terus, enggak pernah ke depan. Ya kan? Ribut selalu. Dan enggak pernah siap bernegara kita. Karena selalu ribut dengan masa lalu kita yang diterapkan hari ini. Enggak bisa, Pak. Kita nggak bisa menerapkan masa lalu ke hari ini, ya, ke zaman dulu itu nggak bisa. Semua itu perlu strategi. Itu yang dilakukan Nabi. Maka strategi Nabi adalah Nabi bilang bahwa Musa, kami juga punya hak. Bapak Ibu lihat, Nabi mencoba menyentuh emosi kaum Yahudi itu. Ketika jiwa dengan jiwa, emosi sudah kita bisa sentuh, gampang untuk menarik mereka. Ketika kita bertemu dengan tokoh di satu tempat, kemudian di sana ada satu tokoh lagi yang sangat diidolakan, apalagi itu cucunya, misalnya kita bilang, dulu aku pengagum Kai Ikam, pengen ketemu, nggak bisa, ternyata ketemu engkau, aku nih waduh pengagum banget, pengen ketemu, pengen ngaji sama beliau, pengen belajar sama beliau. Bapak Ibu,
Bayangkan ketika kita nih punya kakek tokoh di sini, kemudian orang yang datang barusan ini tiba-tiba ternyata juga mengidolakan, bahkan menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan kakek kita, maka otomatis ada hubungan secara emosi, Pak. Nabi menyentuh emosi orang itu. Ini enggak datang-datang kita ke satu tempat berdoa kita menghina tokoh di sana. Bahaya itu, Pak. Jangan langsung menghina. Jangankan menghina tokoh, Pak. Menghina orang beda agama saja diharamkan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah. Jangan kau mencela orang menyembah kepada yang selain Allah. Itu Allah melarang. Apatah lagi kita mencela orang yang satu agama hanya beda paham. Nah itu. Nah tapi lihat dampaknya, Pak. Banyaklah nih orang Yahudi paling banyak, Nasrani kedua, Majusi ketiga, Pagan keempat, Islam tuh paling sedikit. Tapi lihat yang diangkat jadi pemimpin itu siapa? Nabi Muhammad. Apa sebab? Di samping akhlak beliau tadi, yang beliau akhlak terbaik tadi, beliau ini ternyata mampu mendamaikan kaum Aus dan kaum Khazraj yang berperang beratusan tahun lamanya. Pemimpin hingga beliau menguasai Madinah. Di 9 tahun kemudian setelah Islam itu kuat, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahudu wan nasara. Ini adalah hari di mana kaum Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Maka Nabi paham, apa kata Nabi? Idza kanal 'amul muqbil sumnal yawma ta'asi. Tahun depan kita akan puasa Tasu'a. Nah lihat, beliau bisa belokkan kembali dengan keinginan para sahabat setelah kita besar. Ya, itu strategi. Maka begitulah kemungkinan kenapa Sunan Kalijogo itu berdakwah dengan menggunakan wayang. Tradisi wayang masa itu dirubah beliau dalam dakwah beliau. Kiai Dahlan juga pakai biola kan, ahli dalam bermain biola beliau. Nah Bapak Ibu, baik kita lanjut ya. Wa sa'altani 'anit tawakkul, dan engkau pun bertanya kepadaku tentang tawakul, atau kita menyebutnya tawakal. Apa sih tawakal? Antastahkima i'tiqadika billahi ta'ala, engkau semakin mengokohkan, menguatkan i'tiqadmu billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala atau dengan Allah ta'ala, semakin kuat keyakinan kita dengan apa? Fima wa'ada, dengan apa yang Allah janjikan. Tawakul itu adalah semakin kuat, kokoh bahwa kita meyakini janji Allah. Tapi jangan lupa bahwa ada syarat janji itu apa. Misalnya gini ya, Tuhan mengatakan gini, bahwa katakan ya surah Al-Baqarah misalnya ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah kan dekat dengan kita. Tapi ada syaratnya kan, ujibu da'watad da'i, dia penuhi dulu perintahku. Aku akan kabulkan, ujibu da'watad da'i, ujibu akan kabulkan. Ini janji dia. Jadi setelah Allah katakan Allah dekat, apa janji Allah? Ujibu dakwah, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Syaratnya apa? Idza da'an, dia berusaha, dia minta. Fal yastajibuli, dia penuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dia yakin kepadaku, maka akan terbimbing mereka. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di ayat misalnya ya, bahwasanya syarat utama kita itu meyakini janji Allah. Misalnya gini, faiza azamta, engkau berazam dulu, engkau bertekad dulu, engkau berusaha dulu, tawakal Allah, maka setelah itu engkau bertawakal kepada Allah. Ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka berusaha merubah nasib mereka sendiri. Ada usaha. Ya.
Atau misalnya di ayat lain, alam, apakah engkau tidak memperhatikan, tara, apakah engkau tidak melihat, alam tara annallaha, bahwasanya Allah itu yasjudu lahu, sujud kepada Allah, man fis samawati wa man fil ard, orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, malaikat di langit dan kita di bumi, wasyamsu, matahari, wal qamara, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajara, pepohonan, wad dawab, binatang-binatang melata, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan di antara manusia. Itu semua sujud kepada Allah. Syarat pertama adalah beribadah, berarti sujud dulu, ibadah dulu atau usaha dulu. Wa katsirun haqqa alaihil adab, dan kebanyakan di antara manusia itu mereka itu mendapatkan siksa. Wa may yuhinillahu, dan barang siapa yang dihinakan orang itu oleh Allah, fama lahu mim mukrim, maka fama lahu, tidaklah baginya akan mendapatkan kemuliaan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki. Yaf'al, Allah berbuat ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Artinya gini, tawakal itu ada usaha dulu, ada kerja dulu, ya, baru kemudian kita bertawakal. Maka tawakal itu, kata Al-Ghazali tadi, bahwasanya kita itu semakin kuat keyakinan tentang janji Allah, yakni anna ma qaddara laka sayasilu ilaika la mahalah, bahwasanya engkau itu dengan apa yang Allah takdirkan padamu pasti akan sampai padamu. Tawakal. Wa ini jitahada, meskipun engkau itu bersungguh-sungguh, kullu man fil alam, bukan engkau, meskipun bersungguh-sungguh, kullu, semua, man fil alam, orang yang ada di alam ini, untuk ala sarfi anka, menghalangi engkau, niscaya kalau Allah menghendaki tetap akan sampai kepadamu. Atau sebaliknya, wa ma lam yuktab, dan apa yang tidak dituliskan, lam yuktab, laka, untukmu, ay lan yasilu ilaika, maka tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, meskipun seluruh alam ini membantumu, gak akan sampai. Meskipun kita usaha seluruh alam, teman-teman membantu kita, kalau Allah tidak tercatatkan nasibmu oleh Allah, maka tidak akan sampai. Wa sa'altani 'anil ikhlas, dan engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Wa huwa, dia adalah antakuna a'maluka, bahwasanya engkau itu menjadikan amalanmu, perbuatanmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena ingin dapat jabatan, bukan karena ingin dapat kekayaan, bukan karena ingin dapat harta, perempuan dan sebagainya, bukan, tapi lillahi ta'ala. Maka la yartahu qalbuka, tidaklah menjadikan senang, qalbuka, hatimu itu, bimahamidin nas, dengan pujian-pujian manusia. Engkau itu ikhlas bahwa engkau itu beramal, berbuat lillah. Tidaklah kau senang hatimu dengan pujian, wah hebat pian lah, alim pian, misalnya ahli ibadah pian, enggak menampakkan, ya. Ini kadang kita juga anak betampai, ada kajian di mana bikin poster sorangan, kalau orang lain bikin kan enggak masalah Pak, ini bikin sendiri, sebarkan sorangan supaya nampak aku ngisi kajian-kajian di sini, enggak usah itu, enggak perlu, orang akan lihat. Cukup Allah yang tahu. Orang akan lihat sendiri kan. Ya kan banyak kayak gitu Pak. Ada yang datang minta bertawar.
jadwal. Ada, laporan ke saya tuh banyak. Sini ada Ustadz minta jadwal. Ya saya bilang ya itulah manusia. Niatnya bukan karena Allah. Kalau mau mencari jadwal kajian atau ngisi-ngisi, itu banyak Bapak Ibu di pedalaman-pedalaman tuh kasihan banget. Bertawar ke sana boleh. Ya. Itu dakwah. Ada tempat yang perlu kita berdakwah. Datangin ke sana. Itu boleh menawarkan diri. Karena di sana lillahnya. Tapi kalau sudah bertawar masjid-masjid besar, itu bukan lillah lagi. Ya, li amplop. Ya kan? Betul kan? Ini kebanyakan niatnya itu Pak ya, yang harus kita rubah. Ada yang mencoret ribut. Enggak dijadwal lagi abut. Kenapa saya enggak dijadwal lagi misalnya? Tadus bin nikmah Pak ya. Saya mungkin ada beberapa yang enggak mengundang, enggak masalah. Tanya aja. Saya enggak pernah protes. Artinya apa? Ya sudahlah. Berarti rezeki ini juga apa sih niat kita? Dan alhamdulillah di sini enggak mengundang, di sana ngundang. Kenapa? Memang Tuhan ngatur sudah. Ini bikismatillahi ta'ala. Jadi enggak bangga dengan pujian. Wala tubali, dan tidak peduli dia bimudammatihim, dengan hinaan-hinaan orang. Loh, dihina kok misalnya kita emosi. Ya biasa. Ya. Selevel kita dihina, masih enggak ada apa-apa yang dibandingkan Nabi Muhammad. Dihina, dibilangin pendusta, bilangin gila, macam-macam. Bahkan Ustadz Adi Hidayat juga banyak dihina tentang persoalan musik. Enggak apa-apa, santai aja beliau. Toh jamaah beliau banyak banget. Sampai nungguin mulai malam Pak, nunggu kajian beliau kemarin kan. Artinya apa? Tidaklah dia senang dengan pujian dan tidak peduli dengan hinaan. Ya, ejekan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Nah, mungkin 3 ini ada kaitan. Masih berikutnya dia akan bicara tentang persoalan riya dan sebagainya. Tapi 3 ini adalah kunci daripada tasawuf. Pertama, penghambaan. Menghamba. Yang kedua adalah tawakul. Tawakal. Tetapi dia berusaha dulu. Ya. Nggak bisa kita tanpa usaha Pak. Abahnya begawi Bang pian, Tuhan hendak sugi-sugi hai. Usahakin nyaman aja kita ujian bini laki kan. Siang dibalas dengan bini Pak. Buka tunung panci kosong. Lihat dalam kamar kosong. Jangan laki, mana nih ada makanan? Jangan bini mau anak kanyang-kanyang aja juga. Artinya apa? Itu sebetulnya pemahaman yang salah, bahkan tuh melecehkan sebenarnya. Kita diciptakan dengan kemauan dan kemampuan. Jadi gini, perbedaan kita dengan binatang Pak ya. Kalau binatang tuh insting. Dia bekerja, dia dapat duit, dia dapat makan, bukan duit. Dia dapat makan, dia bekerja itu insting. Kalau manusia itu ikhtiar. Manusia punya kelebihan ikhtiar, artinya manusia punya kebebasan memilih. Ini kelebihan kita. Justru karena manusia punya kelebihan memilih ini, kadang-kadang manusia durhaka. Tapi binatang lihat, dia punya insting. Dia bekerja, dia ini dengan instingnya. Dan kita tidak, kita dengan ikhtiar kita. Ini beda antara manusia dengan binatang. Nah maka yang kedua kita tawakul, yang ketiga ikhlas. Ikhlas. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Artinya kita jangan anti dengan tasawuf, Pak ya. Karena hal yang ini yang kadang-kadang buat kering jiwa kita, yang mudah kita terkena penyakit karena kita terlalu paham dengan ahli dalam persoalan ibadah, dalam persoalan fikih, tapi tidak bisa mengontrol jiwa. Lihat orang berbeda langsung emosi, marah kita dengan orang lain. Niat kita baik supaya itu selamat, tapi caranya yang salah. Akhirnya apa? Kita nggak bisa mengontrol emosi, jantungan kan gitu. Nah, saya kadang ingatkan teman-teman hati-hati itu, jangan terbawa emosi, kita jangan terlalu berpikiran.
santai. Bila sudah orang ini, ya udahlah, semua kembalikan ke Tuhan. Itu kuncinya, Pak ya. Jadi kalau itu kita jaga baik-baik, kita kembalikan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu begini, kun faqihan, jadilah orang yang faqih, sufian tapi bersih. Ya, jadi orang yang ahli hukum dulu. Kalau kita ahli hukum, kita nggak akan terlanggar, Pak. Ya. Tapi kalau cuman ahli hukum saja, karena hukum itu hitam putih, atau orang datang zaman dulu kan, orang datang ke Tuan Guru, dia bunuh ke orang ahli ibadah alim lah, dia bunuh 99 manusia, dia mau bertaubat, apa kata ahli hukum? Nggak ada taubat bagimu, dosamu tuh besar banget, dibunuhnya, Pak. Kalau sekedar ahli hukum, mungkin itu kalau ada jiwa diampuni, baik tambah sikung jadi 100 lengkap, dibunuhnya. Akhirnya apa, dia masih ingin taubat, dia nyesal, dia datang ke satu mu'alim juga, dia bilang, kata mu'alim saya, apa dosamu saya bunuh 100 orang? Apa kata mu'alim tadi? Tidak ada jarak antara dosamu dengan ampunan Tuhan. Ini orang yang ahli hukum tapi hatinya sufi, bersih, dia penuh hikmah. Tidak ada jarak antara dosa dengan ampunan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu Maha Pengampun. Ini gini aja, kau pergi ke sana, satu kampung, kau ikut bersama mereka, beribadah bersama mereka, dekatkan dirimu dengan Tuhanmu, kau akan diampuni. Coba lihat. Siapa yang terbaik? Yang kedua tadi, dia paham hukum tapi dia bersih hatinya. Nah, kalau kita sedikit-dikit haram, sedikit neraka, itu kada ke neraka orang lain, Pak. Iya. Nah itu makanya Bapak Ibu kata Syekh Abdul Qadir, kun faqihan sufiyan. Jadi faqih yang sufi. Wala takun sufiyan faqihan. Jangan jadi sufi yang faqih. Jadi faqih yang sufi, ahli hukum yang sufi, bukan sufi yang faqih. Kenapa? Karena faqih yang sufi itu lebih selamat daripada sufi yang faqih. Paham gini? Orang yang faqih duluan dan dia sufi itu selamat, Pak, daripada orang yang sufi duluan baru faqih. Kenapa? Dia kalau yang pertama mendahulukan hukum tapi dengan bijaksana. Kalau yang kedua ini bahaya, mendahulukan sufinya baru faqihnya. Kan banyak yang nyeleneh kan gitu akhirnya. Oh, udahlah nggak apa-apa lah gitu, yang penting kan Tuhan ini. Ini akhirnya semua digampang-gampangkan. Tapi kalau orang fakih, dia paham hukum tapi dia bijak. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah fakih. Maka beliau itu fakih duluan, ahli dalam mazhab Hambali itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang fuqaha. Kalau orang mengatakan beliau orang tasawuf, betul, tapi beliau fuqaha, Pak. Jadi kalau kita bicara hukum Hambali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahli dalam bidang mazhab Hambali. Ya. Kalau Al-Ghazali itu adalah ahli dalam bidang madhab Syafi'i. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga sering saya baca Nasal Ibad itu ahli dalam madhab Syafi'i. Tapi beliau adalah imam besar di Masjidil Haram. Ya, beliau faqih tapi kemudian bijak. Nah, kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.